Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube aku, Kayah Nebur. Kali ini aku mau meringkas bagaimana sejarah kemerdekaan Indonesia. Nah, kita mulai dari bagaimana terbentuknya BPUPKI sebagai tonggak awal sejarah kemerdekaan Indonesia. Kita simak ya. Nah, teman-teman, PPKI atau proses-proses sebelum kemerdekaan Indonesia itu sering banget muncul di soal-soal CPNS. 4 kali aku coba ikut tes CPNS dan 4 kali itu setiap aku ngerjakan TWK selalu langganan 2-3 soal tentang proses sejarah kemerdekaan Indonesia. So, aku rasa teman-teman setidaknya tahu ya poin-poin apa saja sih yang perlu kita ingat dalam perkembangan atau proses kemerdekaan Indonesia. Nah, bermula dari ini teman-teman, BPUPKI. Ya, jadi sebelum BPUPKI muncul itu dimulai dari akhir tahun 1944, itu ternyata Jepang terus mengalami kekalahan dari sekutu. Ya, jadi 1 tahun sebelum Indonesia merdeka, Jepang itu ada di posisi yang sulit untuk memenangkan peperangan dengan sekutunya. Nah, sehingga pada saat itu Perdana Menteri Koiso merasa perlu mendapatkan bantuan rakyat Indonesia. Dengan cara apa? Tentunya kalau rakyat Indonesia dimintai tolong gitu aja kan pasti nggak mau tuh. Karena kita udah dijajah, udah lagi dimintai tolong membantu mereka kan. Akhirnya Perdana Menteri Koiso melakukan beberapa penawaran dengan rakyat Indonesia. Yang pertama, Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia, dan yang kedua, bendera Indonesia atau bendera merah putih kita boleh dikibarkan berdekatan dengan bendera Jepang. Nah, kedua hal itu yang ditawarkan oleh Jepang melalui Perdana Menteri Koiso dengan harapan Indonesia atau rakyat Indonesia mau membantu Jepang untuk mengalahkan sekutu. Kemudian dibentuklah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Atau bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Junbi Kosakai. Nah, kita bahas dulu ya tugas-tugas dari BPUPKI itu sendiri. Ada 4 poin teman-teman. Yang pertama, merancang dasar negara. Kedua, menyusun rancangan undang-undang dasar. Ketiga, mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dan yang keempat, menyusun rancangan filsafah negara. Nah, BPUPKI sendiri dibentuk 1 Maret 45, kemudian resmi atau legalnya berdiri di tanggal 28 Mei 45. Jadi ada selang waktu 2-3 bulan ya dari dibentuk sampai diresmikan. Untuk ketuanya sendiri ada Kanjeng Raden Tumenggung Rajimanwedyo-Diningrat, dan wakilnya nih orang Jepang bernama Ichi Bangase Yoshio dengan jumlah anggota sekitar 67 orang. BPUPKI melakukan sidang pertamanya di tanggal 28 sampai 29 Mei 1945. Bertempat di gedung Chu Song In atau di Jalan Pejambon 6 Jakarta, dan sekarang nama gedungnya adalah Gedung Pancasila. Temanya adalah untuk membahas dasar negara, dan dalam sidang pertama ini ada 3 tokoh yang memberikan pandangan tentang dasar negara, yaitu Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. Sekarang kita coba lihat satu persatu pandangan dari 3 tokoh tersebut. Yang pertama, Muhammad Yamin memberikan 5 asas dasar negara. Yang pertama adalah peri kebangsaan, kedua peri kemanusiaan, ketiga peri ketuhanan, keempat peri kerakyatan, dan yang kelima peri kesejahteraan rakyat. Tokoh yang kedua adalah Supomo
yang mengemukakan 5 dasar negara. Yang pertama adalah persatuan, kedua mufakat dan demokrasi, ketiga keadilan sosial, keempat kekeluargaan, dan kelima musyawarah. Tokoh terakhir adalah Bapak Soekarno. Beliau mengemukakan pandangannya terkait dengan dasar negara Indonesia. Yang pertama, kebangsaan Indonesia, kedua, internasionalisme dan peri kemanusiaan, ketiga, mufakat atau demokrasi, keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sebelum sidang BPUPKI pertama selesai, di tanggal 22 Juni 45, BPUPKI juga membentuk Panitia 9 atau juga dikenal dengan Panitia Perumus Dasar Negara. Diketuai oleh Soekarno, Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Wahid Hasim, Haji Agus Salim, dan Amikusno Cokroyuso. Nah teman-teman, kalau aku pribadi aku nggak bisa ngafalin 9 ini, belum lagi nanti panitia-panitia yang lainnya. So aku pakai keyword atau kata kunci. Nah di sini kalian bisa lihat yang aku bold kuning itu ada kata-kata Sotamin Jomis Kir Walim Kusno. Setidaknya keyword itu memang agak panjang tapi bisa membantu aku untuk mengingat atau mempermudah aku mengingat ke-9 nama panitia 9. Contohnya kata Sotamin. So itu mewakili Soekarno, Ta itu Muhammad Hatta, Min itu adalah Muhammad Yamin. Begitu dengan selanjutnya teman-teman. Jadi aku pikir teman-teman pasti punya formula terbaik untuk mempermudah teman-teman mengingat ke-9 nama ini. Hasil dari Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, ada beberapa hal yang teman-teman perlu ingat di Piagam Jakarta yang pada akhirnya dirubah. Yang pertama adalah di alinea keempat, perkataan hukum dasar diganti menjadi Undang-Undang Dasar. Kemudian di kalimat berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diganti menjadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena hal ini diganti karena ada beberapa pemuka agama yang merasa itu tidak sesuai dengan keberagaman masyarakat Indonesia yang beragama tidak hanya Islam tapi juga dengan agama-agama yang lain yang diakui di Indonesia, sehingga diputuskan untuk mengganti kalimat tersebut menyesuaikan gitu ya. Kemudian yang dirubah dari Piagam Jakarta adalah di antara permusyawaratan dan perwakilan dalam UUD itu ditambahin garis miring aja. Ya, jadi itu adalah perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan kondisi atau hal-hal teknis yang dirasa perlu, seperti itu. Kemudian sidang kedua BPUPKI dimulai tanggal 10 sampai 17 Juli 45, 7 hari ya. Nah, dengan agenda yaitu membahas bentuk dan wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar, ekonomi, keuangan, pembelaan negara, pendidikan, dan pengajaran. Nah, kemudian di sidang kedua ini dibentuklah PETA atau Pembela Tanah Air dengan Ketua Amikusno Cokro Sujoso. Kemudian dibentuk juga dalam sidang kedua ini ada panitia kecil dengan jumlah 7 orang, yaitu ada Supomo, Wongsonegoro, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, Singgih, Agus Salim, dan Sukiman. Nah, kemudian dalam sidang ini Soekarno sebagai Ketua Panitia Perancang Undang-Undang melaporkan hasil dengan 3 poin. Yang pertama, pernyataan Indonesia Merdeka. Yang kedua, pembukaan undang-undang. Dan yang ketiga adalah batang tubuh dari undang-undang itu sendiri.
Kemudian BPUPKI atau Dokuritsu Junbai Kosakai itu dibubarkan di tanggal 7 Agustus 1945, kemudian dilanjutkan dengan membentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau yang dikenal dengan Dokuritsu Junbai Ikai.